Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama kata sambutan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Isnadi hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, jika ingin melihat wajah sebuah negeri, lihatlah sejauh mana penduduknya mentaati Allah. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Sebagai seorang muslim, tentu kita meyakini bahwasanya nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, terutama kaum muslimin, sangatlah banyak, tak terhingga, tak terhitung. Nikmat yang berlimpah ruah, nikmat lahiriah, nikmat batiniyah, kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan urusan dunia untuk semua hamba-hambanya, dan secara khusus nikmatun uzma, nikmat terbesar khusus bagi hamba-hamba muslimin, nikmatul Islam wal iman, nikmatul taufiq wal hidayah, dan beragam kenikmatan ukhrawiyah yang lainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kalian mensensus, menghitung sampai tuntas nikmat Allah Jalla wa ala, la tuhsuha, kamu tidak bakal sanggup untuk mensensusnya. Menghitung bisa, mensensus sampai tuntas tidak bisa. Jika Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia Allah Jalla wa ala yang melimpah ruahkan kepada kalian semuanya nikmat-nikmatnya lahir dan batin.
Nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, tiada henti, tiada tara. Kewajiban kita sebagai seorang muslim syukur nikmat. Ikhwan fillah azakumullah, di antara nikmat Allah Jalla wa Ala yang begitu agung, yang begitu besar, bernilai, berharga untuk individu hamba Allah, individu anak bangsa, untuk masyarakat, bahkan untuk sebuah bangsa dan negara, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, suku, tanpa memandang daerah, semuanya akan merasakan nikmat yang sangat agung ini, nikmat yang sangat berkedambakan, nikmatu al-amn wal aman, ialah nikmat aman, sejahtera, damai, sentosa, sejahtera, makmur jaya yang mereka rasakan dalam keseharian oleh masing-masing mereka di tengah-tengah masyarakat mereka, terutama bagi bangsa dan negara mereka. Sebuah kenikmatan yang membawa kemaslahatan untuk semua urusan dunia. Tenang, tentram, damai, sentosa, sejahtera, makmur. Semua urusan akan tertib, teratur, indah. Apalagi berkaitan dengan urusan dunia. Nikmatul aman wal aman akan membuat urusan dunia hamba-hamba Allah Jalla wa Ala muslimin tenang, tertib, teratur. Allah Jalla wa Ala dalam banyak ayatnya menceritakan tentang umat-umat sebelum kita. Di antara nikmat Allah Jalla wa Ala yang paling besar untuk mereka semua, nikmatul aman wal aman. Nikmat rasa aman, rasa damai dan sejahtera. Ketika Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang kaum Saba di surat Saba, Allah menjelaskan ragam nikmat yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Nikmat yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Allah menggambarkan tentang mereka sebagai sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang nyaman, thayyibah plus Rabb yang mengampuni. Dan nikmat Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepada mereka kaum Saba, nikmatul aman, nikmat rasa aman, rasa tentram, rasa damai, rasa tenang dalam aspek hidup mereka sehari-hari, terutama ketika safar menuju berbagai macam tempat dan kota. Tenang. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang mereka ini, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fi sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, yang artinya dan kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepada mereka, negeri yang berdekatan, negeri yang zahir, yang nampak sangat dekat. Dan kami tetapkan antar negeri-negeri itu jarak safar. Kami mengatakan siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, silakan kamu berjalan safar di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan kondisi aman. Disebutkan dalam buku tafsir dan juga buku tarikh umat sebelumnya, di antara nikmat kaum Saba yang mereka rasakan minallah Jalla wa Ala semata, ketika mereka safar tidak perlu membawa bekal. Jalan yang mereka lalui semuanya rindang, kanan kiri pohon-pohon besar, daunan atasnya menaungi jalan tadi, seakan-akan terowongan besar yang mereka lewati.
tapi isinya adalah buah-buahan, makanan. Di sekitarnya ada sungai yang begitu jernih mengalir, teduh, gak ada panas, aman, gak ada yang menakutkan. Safar panjang seakan-akan dekat. Pengen istirahat, tinggal istirahat. Makan tinggal petik dimakan. Minum tinggal minum diteguk. Sampai tujuan, sampai pulang lagi. Setahu saya belum pernah ada sampai hari ini di Indonesia Raya seperti itu. Safar tanpa bekal, dari ujung sampai ujung finish semuanya penuh dengan kenikmatan. Di Sabah ada ini. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkannya fi siyaqil imtinan. Disebutkan untuk konteks penyebutan nikmat dan anugerah. Itu nikmat Allah Jalla wa'ala, menggambarkan nikmat al-amn wal aman, nikmat yang sangat besar, membuahkan hal-hal yang sangat menyenangkan dalam aspek kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Juga ketika Allah Jalla wa'ala mengisahkan tentang kaum Quraisy yang tinggal di Mekah, di kota Mekah, Allah mengisahkan kepada mereka berbagai macam nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Dan yang paling besar yang disebutkan nikmatul amn wal aman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka biasa bepergian safar di waktu musim dingin dan musim panas untuk berniaga. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini, Rabbul Ka'bah, Allah Jalla wa'ala, yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan, menghilangkan rasa lapar dari mereka, dan memberikan mereka rasa aman dan rasa takut. Dikasih sandang pangan papan yang melimpah, dikasih makanan yang melimpah, tidak bakal lapar, dikasih rasa aman yang sempurna, yang prima, tidak bakal takut. Itu konteksnya imtinan, menyebutkan nikmat Allah Jalla wa'ala kepada mereka semuanya. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dalam Islam, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW pun juga demikian. Ketika menggambarkan nikmatul dunia, yang pertama kali beliau sebutkan dari nikmat itu adalah nikmatul aman wal aman. Nikmat rasa aman, rasa damai, rasa tentram per individu, bahkan sebuah bangsa. Kunci nikmat dunia rasa aman. Disebutkan dalam hadis, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang berpagi hari, setiap hari tiap pagi merasakan aman, damai, tenang, sejahtera fi sirbihi, ada yang memaknakan tempat domisilinya, kampungnya, kecamatannya, daerahnya, wilayahnya, bangsa dan negaranya. Aman dia, merasakan aman, tentram di tempat dia tinggal, di desanya, di masyarakatnya, di negaranya. Mu'afa fi jasadihi, dikasih afiyah, satal afiyah pada fisiknya, pada badannya, sehat wal afiyat, tidak sakit. Indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok untuk hari itu. Maka seolah-olah dunia dilimpahkan khusus untuknya, seolah-olah dia menggapai semua dunia. Itulah dunia, hanya 3 saja. Dan yang pertama kali beliau sebutkan dalam hadis, rasa aman.
dikatakan miftahun ni'am wa aslun ni'am wa asasun ni'am, kunci semua kenikmatan, asas semua kenikmatan, landasan semua kenikmatan, pilar-pilar semua kenikmatan duniawiyah, rasa aman. Dari rasa aman akan muncul yang berikutnya lagi, badan yang sehat, fisik yang sehat, yang bugar, bisa makan hari itu. Tidak mengatakan makanan harus enak, bisa makan hari itu. Itulah dunia. Dari tiga tadi yang paling utama rasa aman. Apa gunanya badan sehat, tidak bisa makan, tidak bisa minum, mungkin karena nggak ada yang dimakan, menderita kehidupan dia, tidak bahagia. Atau bisa makan tapi nggak boleh makan, banyak pantangan-pantangannya, banyak penyakit dalam fisiknya, itu tidak bahagia. Apa gunanya makanannya melimpah, fisiknya sehat, bisa makan banyak, tapi kondisinya chaos, tidak ada ketentraman, tidak ada rasa aman, nggak ada kedamaian di tempat dia tinggal, nggak bakal bisa makan. Baru disiapkan, ini ada sate, ini soto Kudus, ini lumpia Semarang, ini yang lain-lainnya, tahu bakso, baru makan, bor. Perang terjadi di mana-mana. Suara heboh di sebelah sana, perang antar suku. Di sana ada keributan, orang-orang pada lari ketakutan. Ada kondisi menakutkan yang menyerang negerinya, atau bangsanya, atau daerahnya. Gak bakal bisa makan. Daripada makan kenyang, ikut-ikutan kena kondisi chaos, mending kabur, mending lari ke tempat yang sangat aman. Kuncinya pada al-amin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis ini juga pada siyaqul imtinan. Konteksnya konteks penyebutan anugerah. Intinya barakallahu fikum, sadarilah, terutama antum kaum muslimin, antum salafiyin, sadarilah ketika antum merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan di tempat antum tinggal, di rumah antum, di sekelilingnya antum, lingkungannya antum, daerahnya antum, negaranya antum, secara umum, itu nikmat yang sangat besar yang tidak mungkin diganti dengan apapun, la emas, wala perak, wala harta, wala benda. Nikmat yang paling luar biasa. Dari sini akan muncul nikmat-nikmat yang lain yang menyertainya. Perekonomian akan tumbuh kembang dengan rasa aman. Semua aktivitas dunia, agama tenang, tertib, teratur, lancar dengan rasa aman. Orang bisa makan nyaman, enak dengan versinya masing-masing, dengan rasa aman. Atau orang sakit pun bisa dengan tenang, dengan rasa aman, berobat untuk penyakitnya. Nikmat yang sangat besar, maka wajib disyukuri. Barakallahu fikum, mensyukuri nikmatul amni wal aman. Ikhwan fillah, nasakumullah, lebih daripada itu, rasa aman dan kondisi aman di sebuah tempat dan daerah bahkan bangsa itu bukan semata-mata fitrah manusia menginginkannya, tapi sampai pada tingkat ini merupakan dambaan syariat, matlabun syar'i. Kalau bapaknya syariat itu berpahala, mengupayakannya berpahala, mewujudkannya amal besar, menikmatinya bukan semata-mata kenikmatan duniawiyah, tetapi itu kenikmatan ukhrawiyah, diniyah. Sudah sampai tingkatan dambaan syariat. Nabi yang mulia, Abul Anbiya wa Rasul alaihi wasallam ba'dah, Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menempatkan istrinya Ummu Ismail dengan putra yang masih bayi ketika Ismail alaihissalam di sebuah lembah tandus, kering, kerontang, tak berpenghuni, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, tidak ada air.
ditaruh dikarenakan mentaati perintah Allah Jalla wa'ala. Ketika jauh pergi, doa kepada Allah Jalla wa'ala, dan doanya bukan hanya untuk istrinya, anaknya yang masih bayi saat itu. Doa yang dipanjatkan untuk kemaslahatan siapa saja yang nanti bakal tinggal di tempat itu, sehingga untuk istrinya, untuk anaknya, untuk nanti zuriyahnya, bahkan semua orang yang ada di sana, doa untuk kemaslahatan bangsa dan negara di situ. Yang dipanjatkan minta rasa aman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi wahai Rabbku, ij'al hadza, jadikan ini. Itu isyarat kepada lembah tandus kering tadi. Jadikan lembah yang kering ini, yang tandus ini, baladan amina, negeri yang aman sentosa, negeri yang damai sejahtera. Yang diminta pertama kali rasa aman dulu. Dan mengatakan, ya Allah istriku, ya Allah anakku, jelas nomor satu di hati beliau. Tapi yang dipikir masa depan yang sangat panjang, maslahat yang berkesinambungan di masa mendatang. Rasa aman untuk negeri ini, daerah ini, tempat ini, wilayah ini, yang ada anakku di situ, istriku di situ. Baru yang kedua, memohon ya Allah berikan rezeki kepada penghuninya berupa buah-buahan. Dikasih rezeki yang beriman kepada mereka, kepada Allah dan hari akhir. Yang disebut hal yang tidak ada di situ. Tidak ada pohon-pohonan, tidak ada air, tidak ada orang, tapi yang diminta buah-buahan. Jangan pernah mengatakan ini hal mustahil, ini mustahil terwujud, itu kita manusia, Allah Jalla wa'ala gak ada yang mustahil baginya. Yang diminta hal yang betul-betul sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh anak istrinya dan yang ada di sana di masa mendatang yang begitu panjang eranya nanti. Buah-buahan itu menggambarkan kemakmuran, menggambarkan kejayaan, bukan semata-mata makanan pokok, jagung, gandum, beras atau yang lain-lainnya. Buah-buahan itu bukan menu primer, itu menu sekunder, bahkan kemewahan. Apalagi kita durene, ana musangkinge, ana apa nih, dan segala macam, itu kemewahan. Penyebutan kata-kata buah-buahan menyebutkan dunahu, yang di bawah itu kesebut semuanya. Itu barakatul Quran. Minta semuanya untuk kemakmuran negeri ini. Itu yang beliau dambakan, yang beliau doakan untuk ahlu Mekah. Dan Allah kabulkan doanya. Dambaan seorang nabi itu maknanya dambaan semua nabi, semua rasul alaihi wasallam. Itu kaidah. Barakallahu fikum. Nabi mendamba itu hal yang syar'i, tidak mungkin hal yang mungkar. Mendambakan rasa aman berarti rasa aman, mewujudkannya, menjaga dan melestarikannya itu hal syar'i, berbuah pahala, amal yang saleh. Manakala mewujudkannya, barakallahu fikum, Allah kabulkan. Kisah ringkasnya Mekah masya Allah menjadi makmur, banyak orang, ada Zam-Zam di sana. Ismail alaihissalam tumbuh besar dan dewasa. Berikutnya di masa berikutnya Nabi Ibrahim datang lagi ke kota yang sama, kota Mekah yang sudah masya Allah perekonomiannya sudah banyak orang yang tinggal di sana. Wah masya Allah airnya melimpah Zam-Zam. Oh masya Allah berbagai macam makanan dan minuman melimpah di sana. Sudah aman, tentram dan sejahtera. Doa lagi. Dan yang dipinta masih sama, tidak ada yang berbeda. Meminta supaya negeri yang sudah aman ini senantiasa aman, senantiasa damai dan sejahtera. Doa lagi dengan doa yang sama.
disertai dengan konsekuensi mewujudkan rasa aman supaya dzurriyyahnya muwahhidin ahlu tauhid jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budul asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Rabbku jadikan negeri ini, sebelumnya lembah ini yang kering kerontang ini jadi negeri yang aman. Sekarang negeri ini Mekah yang sudah jadi negeri aman, tentram, damai, sejahtera, makmur. Negeri yang telah makmur ini jadikan sebagai negeri yang amina, aman, yang diminta kelanggengan, yang diminta kontinuitas, kontinu dalam rasa aman yang ada. Didoakan supaya negeri terus aman, terus damai, terus sentosa, terus makmur, terus lestari, terus tiada henti sampai sekian puluh turunan ke depan sana, merasakan rasa aman yang luar biasa terhingga. Allah kabulkan. Dan sampai hari ini barakallahu fikum, Makkah dan juga Madinah Al-Haramain, negeri yang begitu makmur, aman, tentram, damai, sejahtera. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan rasa aman, hal yang syar'i. Terasa besar nikmat ini barakallahu fikum manakala melihat dan menyaksikan, terutama di saat-saat sekarang ini, banyak negeri, banyak negara yang banyak punya problem internal, konflik internal, konflik eksternal, perang di mana-mana, peperangan di mana-mana, kondisi chaos di mana-mana, hancur semuanya, fisiknya, mentalnya, yang mati sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, anak-anak nggak punya orang tua, perempuan menjadi menjanda, tempat-tempat yang begitu dulu, masya Allah, Semarang hancur semuanya, pasar-pasar hancur, rumah sakit hancur, fasum-fasum hancur, semuanya hancur, tempat ibadah hancur, chaos. Terasa nikmat rasanya ketika ada di sebuah negeri yang sentosa, di bumi pertiwi NKRI yang tercinta ini, meskipun banyak hal tapi tenang. Di Semarang tenang, Daurah MJT 2 nyaman dan tenang, tidak ada chaos, tidak ada peperangan. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Syukuri itu, dan yang paling penting ini syar'i, maka wujudkan sebagai anak bangsa, sebagai individu NKRI, sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai semua yang terlibat dalam negara ini, terutama sebagai kaum muslimin, wujudkan rasa aman, ciptakan rasa aman, berikhtiar untuk mewujudkan rasa aman di dalam semua orang ini. Itu syar'i. Yang dari sini di antara bentuk amal soleh yang sangat besar pahalanya, dikarenakan pahala yang dirasakan semua pihak, ialah amalan-amalan yang dengan itu bisa mewujudkan rasa aman di sebuah bangsa, termasuk pilar-pilar mewujudkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan sebuah bangsa. Dengan kita sebagai kaum muslimin mengerjakan amal-amal syar'i yang dengan itu Allah Jalla wa'ala memberikan pahalanya, keutamaan daripadanya berupa negeri yang aman, yang tentram, yang sejahtera, yang damai, yang sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah tugas kita saat sekarang ini. Kontribusi masing-masing kita dituntut, tidak mengenal agama, semua anak bangsa, semua warga negara NKRI wajib mewujudkan rasa aman bagi bangsanya, terutama kaum muslimin, terutama salafiyin, antum yang sekarang ada di saat ini. Kontribusi dituntut untuk mewujudkan rasa aman bagi bangsa kita NKRI ini. Kalau kaum muslimin babnya syar'i, juga kauni, ikhtiar dunia yang mubah. Untuk anak bangsa hal yang positif.
kita kaum muslimin, kita adalah salafiyin, harus mewujudkan ikhtiar syar'i, barakallahu fikum, upaya untuk mewujudkan rasa aman bagi bangsa kita ini. Cukup banyak beberapa amal kebajikan dan masalih yang berbuah rasa aman bagi bangsa dan negara untuk menetapkan rasa aman, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan murni nikmat min Allah Jalla wa'ala, murni mauhibah, anugerah Allah Jalla wa'ala, dan murni untuk menggapainya harus dengan cara-cara syar'i. Pilar yang pertama, cara yang pertama dan terutama adalah tauhid bila syirik. Tauhid bila syirik. Al-iman wal amalus salih, iman dan takwa, satu rangkaian. Harus ada rasa iman, iman yang benar, ada akid yang sahihah, akid yang lurus yang benar, ada tauhid yang murni yang bersih pada semua individu bangsa, terutama kaum muslimin. Perbaiki akidah kita, perbaiki rasa iman kita, perbaiki murnikan tauhid kita. Kita hanya menyembah Allah Jalla wa'ala semata, kita mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Perbaiki rukun iman yang 6, harus kuat dan benar imannya, tauhidnya. Lalu diisi dengan amal zahir. Jangan mengerjakan kesyirikan, jangan ada ritual kesyirikan di muka bumi, jangan ada berbagai macam kekufuran dan paham-paham kufur yang ada di muka bumi. Kufur jangan, syirik jangan. Diisi dengan amal saleh, amal ketaatan, amal ibadah, mentaati Allah Jalla wa'ala, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ubudiyah mahdhah, juga ubudiyah muamalah. Ini berlaku untuk semua anak bangsa. Dengan iman, dengan takwa, dengan iman, dengan amal saleh, dengan tauhid, tambah syirik, tambah kufur, tambah rakam kemungkaran, akan terwujud yang namanya rasa aman secara nasional. Allah Jalla wa'ala berikan janji di banyak ayatnya tentang hal ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Iman tambah syirik, iman tambah kufur, tauhid murni tambah syirik. Mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka lah orang-orang yang menggapai petunjuk dan hidayah. Al-aman, rasa aman dunia akhirat. Al-amnul am, rasa aman yang menyeluruh dalam urusan duniawiyah mereka. Aman jiwanya, tentram hatinya, aman lingkungannya, aman bangsanya, aman perekonomiannya, aman sosial kemasyarakatannya, aman politiknya, aman semua hal yang terkait dengan duniawiyahnya. Aman di dunia, aman fi sirbi. Dan puncaknya rasa aman di akhirat nanti, aman dari azabnya Allah Jalla wa'ala, dimasukkan dalam surganya. Aman dunia akhirat dan meraih hidayah semasa di dunianya, semasa di dunia, taufik hidayah menyertai, lurus, lempeng, tidak pernah menyimpang, tidak pernah bengkok. Luar biasa, dikasih jaminan duniawiyah, keagamaan, urusan duniawiyah dan ukhrawiyah, aman lahir batin, aman sandang pangan papan, aman iman, aman akidah, aman tauhid, aman pemahaman, aman pemikiran, semuanya aman dengan iman dan ketauhidan. Allah yang memberi janji, tidak bakal diingkari, akan terwujud bagi para mukminin, bagi para muslimin, bagi para muwahhidin, bagi para muttaqin. Minimalnya untuk mereka secara individu, selebihnya untuk bangsa dan negara. Hatinya tentrem, adem, ayem,
hidupnya tenang, hayatan thayyibah, menyenangkan lahir batin, agamanya bagus, istiqomah ala sunnah, di kiamat nanti aman dari neraka, dimasukkan dalam surga. Dan berharap semua anggota bangsa negaranya meraih hal yang sama dari kalangan muslimin di antara mereka. Iman, akidah dan ketauhidan. Bahkan dengan iman dan amal saleh, bukan semata-mata membuahkan rasa aman yang luar biasa secara nasional, bahkan dikasih yang lebih daripada itu, dikasih kekhilafahan, dikasih riyasa al-amah, memimpin dunia, menguasai dunia, jaya di hadapan musuh-musuhnya. Dan agama Islam yang dipeluk selama ini jadi agama yang menang dari semua agama-agama yang ada. Bertauhid tambah syirik, iman dengan amal saleh. Di An-Nur ayat yang ke-55 Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Jalla wa Ala berikan janji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan yang beramal saleh. Iman, amal saleh. Iman dan amal saleh. Barakallahu fikum. Apa janjinya? Allah mengatakan yang artinya Allah akan angkat kalian sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana mengangkat orang sebelum kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Menggapai yang namanya khilafah Islamiyah ala minhaji nubuwah, menguasai dunia. Allah yang kasih, Allah yang kasih, dan mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, Allah Jalla wa'ala sungguh-sungguh akan memenangkan, akan menjayakan agama Islam yang Allah ridhai bagi mereka. Menggapai izul Islam wal muslimin, Islam jaya, muslimin jaya, menang dari semua agama-agama yang ada dengan iman dan amal saleh. Dan yang ketiga, rasa aman akan kami gantikan untuk mereka dengan rasa aman yang tentram, yang prima, yang sentosa, yang damai, yang sejahtera, yang makmur, setelah merasakan rasa takut. Hilang rasa takut, hilang rasa cemas, berganti ketentraman, kedamaian, ketenangan, kemakmuran dengan iman dan amal saleh. Allah menegaskan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka akhirnya bisa ibadah kepada aku semata tauhid, tanpa sekutu bagi Gusti dengan apapun. Terwujud ubudiyah tauhid dengan ini semua, tanpa syirik dengan ini semuanya. Iman, amal saleh, tauhid tambah syirik, pilar utama menggapai kesejahteraan bangsa negara, rasa amannya, rasa damainya dan kemakmurannya. Kontribusi ini harus ada pada semua kita kaum muslimin. Iman sudah kita miliki, kita punyai, dipertahankan, diperkuat, diperkokoh, dibenarkan, diluruskan. Selebihnya dalam keseharian jadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, taat kepada Allah Jalla fi'ula, taat kepada Rasulullah SAW. Sebagai muslim yang taat, memakmurkan bangsa dengan amal ketaatan, amal saleh. Ubudiyah mahdhah, na'am. Ubudiyah muamalah, na'am. Akhlakul adab, na'am. Itu semua adalah amal saleh, amal ketaatan. Pilar utama menggapai bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman sentosa. Barakallahu fikum. Kita bisa, kita mampu, rakyat bisa, pejabat bisa, yang kaya bisa, yang miskin bisa, laki-laki bisa, perempuan bisa, dewasa bisa, anak juga bisa, dan harus dibikin bisa. Ini adalah kewajiban agama. Siapapun kita orangnya harus berkontribusi untuk bangsa kita dengan iman dan takwa, iman dan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mahasiswa, yang petani, yang berladang, pebisnis, saudagar, ibu rumah tangga, yang pejabat, dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas, semua anak bangsa, terutama yang muslimin, berkontribusi membangun bangsanya dengan cara syar'i ini. Selebihnya Allah yang kasih. Khilafah Allah akan kasih. Izul Islam wal muslimin Allah akan kasih. Rasa aman, sejahtera,
makmur jaya, Allah akan kasih. Yang penting wujudkan iman dan takwa, iman dan amal saleh. Jadi warga negara yang baik, muslih bukan mufsid, berbuat baik dan memperbaiki bukan pembikin onar. Pilar yang kedua, setelah itu syukur nikmat. Banyak-banyak bersyukur, pandai-pandai bersyukur. Jadilah warga negara yang pandai-pandai bersyukur. Pandangi nikmat Allah Jalla wa'ala banyak itu. Jangan pandangi problematika Anda, jangan pandangi problematika bangsa semata. Nutup mata dari berbagai macam kemudahan dan kenikmatan. Banyak bersyukur, pandai bersyukur. Dimulai dari individu dan bangsa. Saya, antum, mereka, kalian, per individu masing-masing harus syakir li an'umillah. Pertama, syukuri nikmat yang kita rasakan pribadi. Nikmat sandang, pangan, papan, nikmat bla bla begitu banyak yang mungkin dihitung tak terhingga untuk kita masing-masing. Syukuri itu. Dan nikmat yang dirasakan semua anak bangsa, syukuri itu. Mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan kami tambah. Sudah aman tambah aman, makmur tambah makmur, sejahtera tambah sejahtera, baik tambah baik, tenang tambah tenang, ditambah nikmatnya. Rezekinya tambah banyak, tambah barokah. Ekonominya tambah tumbuh besar, tumbuh berkembang, ditambah oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang nambah, tambah, tumbuh, upgrade bukan downgrade. Jaminannya yang penting syukur. Tapi kalau orang kafartum, kalau kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih, azab duniawi, azab ukhrawi, lebih aula, lebih. Cermati baik-baik sebuah ayat. Sering kita bawakan barakallahu fikum ketika membawakan tema-tema seperti ini. Allah Jalla wa'ala di Al-Qur'anul Karim di An-Nahl 112 menjelaskan tentang sosok sebuah bangsa, negara, desa, wilayah yang Masya Allah dulunya makmur jaya, damai sejahtera, aman sentosa, perekonomiannya tumbuh kembang dari mana-mana. Hancur seketika dikarenakan tidak ada syukur nikmat, yang ada kufur nikmat. Naudzubillah. Disebutkan untuk diambil ibrohnya, ambil pelajarannya. Jangan sampai kayak desa, negara yang dikisahkan dalam ayat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Ini kondisi didambakan semua bangsa, semua anak bangsa. Allah memberikan permisalan, perumpamaan sebuah negeri, sebuah desa, sebuah negara, daerah, wilayah. Dulunya aminatan, aman, damai, sejahtera, sentosa, mutmainnatan, adem, ayem, tentrem, tumak ninah, hidupnya tenang, damai, nyaman. Datanglah rezekinya melimpah ruah dari semua penjuru tanah airnya. Perekonomian tumbuh kembang dengan pesatnya. Rezekinya ragat itu melimpah ruah, wah sampai wah. Oke tenan nih. Ragat mingkuli makan dari penjuru tanah air, dari sisi ininya, itunya. Kalau ekonomi berbicara dari mulai urusan kelautan, dari mulai urusan ininya, dari mulai nikelnya, tambangnya, ininya, itunya. Itu semuanya ragat, melimpah ruah, makmur jaya. Bahasanya karena dulu, konon ceritanya, tapi nyata dulu. Tapi hancur dalam sekejap. Apa sebab? Allah mengatakan fakafat bi an'umillah. Ternyata penghuni negara itu mengkufuri nikmat Allah Jalla wa'ala, tidak syukur nikmat, malah kufur nikmat. Kufur nikmat yang paling parah dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran,
dengan pelanggaran syariat, dengan kesyirikan, dengan kufuran, dengan paham radikalisme yang menyimpang yang sesat, dengan berbagai macam dosa yang menjamur yang merajalela itu. Kufur nikmat. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka akhirnya Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan dengan sebab apa yang mereka dahulu kerjakan sendiri. Rasa takut dibahasakan kayak pakaian yang dikenakan, tidak bakal dilepas. Takut terus sepanjang hayatnya. Rasa lapar itu kayak pakaian, dia kenakan terus, lapar terus sepanjang hayatnya. Sangat menderita, sangat merana. Apa sebab? Kufur nikmat. Dulu cerita, dulu begini begitu dulu. Sekarang hancur. Dulu bangsa kami bla 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 bla, itu dulu. Sekarang merana, menderita, sandang pangan papan. Hancur berantakan. Rasa aman hilang semuanya. Berganti rasa yang mencekam, chaos, kerusuhan di mana-mana. Apa sebab? Kufur nikmat. Ini menunjukkan yang wajib adalah mensyukuri nikmat. Akhi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50. Sebutkanlah hal-hal yang kurang ideal. Ya itulah manusia ya akhi. Kalau semuanya bagus di surga tempatnya. Di dunia ini pasti ada hal-hal yang kurang ideal. Jangan pandang yang gak ideal tadi itu, welek kabeh, jelek kabeh, akhirnya kufur nikmat yang begitu banyak, lebih banyak nikmatnya gak ditoleh dan gak mau syukuri nikmat. Pandang yang bagus-bagusnya. Semarang aman, alhamdulillah, nikmat besar. Sesuk sarapan belum? Pagi sarapan belum? Ada yang belum? Makan siang? Makan iya nanti. Antum nggak khawatir nggak ada makanan, kan gitu ya? Ada yang nyiapkan sendiri, ada yang jualan, masya Allah masyarakat sekitar itu tinggal keluar mangan beres wis. Sandang, pangan, papan ada, nikmat besar, badan sehat alhamdulillah. Ya biasalah manusia ada gitu-gitunya ya. Datang kemari masya Allah. Itu dunia, hizat lahu dunia, rasa aman dapat, sandang pangan papan dapat, badan sehat, itu dunia, alhamdulillah. Jangan merem, alhamdulillah apa? Wah, ikine, ininya, itunya, bla 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 bla. Gak peragat-peragat, tidak bakal selesai kalau bicara problematika, dan yang ada bakal kufur nikmat, taken grundel. Itu yang diingatkan dalam Islam. Jangan kufur nikmat. Nanti Anda kufur nikmat yang hancur bukan cuma ini doang, yang lain yang gede-gede itu jadi bakal binasa juga. Dijaga, lestarikan dan kembangkan di tempat-tempat yang lainnya supaya semuanya makmur jaya dengan syukur nikmat. Syukuri dulu di hatiku, neriman gitu loh. Alhamdulillah, alhamdulillah cukup, ini banyak kenikmatan, lesan bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu gunakan untuk mentaati Allah Jalla wa'ala. Poin pertama tadi, energi fokus untuk perbaikan iman, ketauhidan, ketakwaan, kesolehan. Saya warga negara NKRI harus patuh, harus taat kepada Rabbnya Jalla wa'ala, Rasulnya Muhammad SAW. Syukur nikmat itu dulu. Dengan syukur nikmat Allah akan ganti yang lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Jangan kufur nikmat, akan menghancurkan semua yang ada. Baru yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan kebangsaan. Jadilah warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya, berkaitan dengan perkara yang ma'ruf, terkait dengan perkara-perkara yang syar'i, juga perkara mubah yang bermaslahat. Sami'na wa ata'na. Ojo neko-neko dadi warga negara gue. Jangan punya pemahaman separatisme, jangan punya pemahaman radikalisme, terorisme. Ojo neko-neko
mau menghancurkan bangsa negaranya dengan tindakan-tindakan radikal, ekstrim. Mending energinya kita dipakai untuk ibadah, beramal saleh, tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan adab dan akhlak, muamalah yang baik. Lalu samina wa ta'ala pada penguasa kita, ingat dalam perkara yang ma'ruf dan syar'i, dalam perkara yang bukan perkara kemaksiatan. Taib, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan dengan maknanya ketaatan kepada waliul amr itu kunci bahagia dunia. Dengan itu semua kemaslahatan rakyat akan teratur dalam semua aspek kehidupan mereka. Bahkan orang-orang yang beragama kaum muslimin akan dengan tenang ibadah pada Rabbnya, menampakkan syiar agamanya. Kunci pada mentaati para penguasa. Jadilah warga negara yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul SAW, dan taat kepada penguasanya yang muslim meskipun kondisinya bukan orang yang dikatakan saleh bertakwa, meskipun banyak kekurangan yang ada. Hormati beliau, doakan untuk beliau, samina wa ta'na dalam perkara yang ma'ruf dan perkara yang mubah. Ini merupakan ikhtiar syar'i. Dan jangan lupa doakan negeri ini, doakan bangsa ini, doakan penguasa negeri ini, doakan para pejabatnya, doakan rakyatnya, doakan kebaikan untuk mereka semua, duniawiyahnya dan juga agamanya. Energi kita digunakan untuk doa kebaikan, bukan doa umpatan dan makian. Doa makian energinya negatif, membuahkan hal yang negatif. Tapi doa kebaikan, perbaikan, positif dan membawa hal yang positif. Allahumma fad bil Indonesia min kulli makruh. Allahumma waffiq wa ta'murina lima fihi ridhak wa satithum ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalahum wa ahwala ra'iyatihim. Allahumma a'inhum ala umurihim waj'alhum minas salihin muttaqin wa min rahimin li ra'iyatihim. Allahumma asbigh ala biladina ni'amat dunya min jami' jawanibina وبلنا فيها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال مجتمعنا جميعا واهد خطاهم ووفقهم في رضاك. اللهم استر عوراتنا وآمنا في أوطاننا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.